Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Individu Terbaik dari Suatu Populasi Menggunakan Algoritma Genetika. Untuk nama anggota kelompok sendiri, yang pertama ada Arya Daulat, yang kedua Arif Pangestu, yang ketiga Manul Dayat, dan yang terakhir ada Muhammad Fali Al-Farisi. Untuk latar belakang sendiri, populasi merupakan keseluruhan individu yang mempunyai karakter yang sama dan bersifat general atau umum. Individu merupakan organisme tunggal yang bersifat bebas dan hidup berdiri sendiri. Individu adalah unit terkecil dalam suatu populasi yang tidak bisa dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Dalam beberapa spesies terdapat perbedaan antara individu satu dengan individu lainnya walaupun jenisnya sama. Sehingga hal tersebut akan membuat kualitas dari individu tersebut akan berbeda, namun satu sama lain mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dari latar belakang tersebut, peneliti mempunyai ide untuk membuat sistem yang dapat menentukan individu terbaik dari suatu populasi. Sistem ini akan dikembangkan menggunakan algoritma genetika dan diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python. Untuk rumusan masalah sendiri, yang pertama ada apakah individu terbaik dari suatu populasi dapat diketahui. Yang kedua, bagaimana cara kerja algoritma genetika dalam menentukan individu terbaik dari suatu populasi. Tujuan penelitian, yang pertama menemukan individu terbaik dalam suatu populasi, yang kedua menciptakan individu dari hasil perkawinan antara individu terbaik yang didapatkan. Untuk tinjauan pustaka sendiri di sini berisikan yang pertama pengertian algoritma genetika, yang kedua nilai fitness, yang ketiga ada crossover, berikutnya ada pengertian populasi, selanjutnya pengertian individu, dan yang terakhir ada pengertian Python. Untuk metode dan pembahasan akan dijelaskan oleh Arif Pangestu. Baik, dalam metode penelitian adalah sebuah langkah-langkah atau cara yang digunakan untuk mencari dan memperoleh data-data yang diperlukan dan selanjutnya diproses menjadi informasi sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Metodologi penelitian digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian ini agar hasil yang dicapai tidak menyimpang dari tujuan yang sebenarnya. Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini dapat dilihat pada diagram alir di bawah ini. Yang pertama, mulai, kemudian studi literatur, analisis permasalahan dan pengumpulan data, selanjutnya perumusan solusi permasalahan, kemudian perancangan sistem, pengujian sistem, implementasi, dan selesai. Dalam metodologi penelitian dijabarkan tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian. Metodologi penelitian terdiri dari beberapa tahapan yang terkait secara sistematis. Tahapan ini diperlukan untuk memudahkan dalam melakukan penelitian. Tahapan yang dilakukan dalam penelitian adalah sebagai berikut. Ada 6. Yang pertama, studi literatur. Yang kedua, analisis permasalahan dan pengumpulan data. Yang ketiga, perumusan solusi permasalahan. Yang keempat, perancangan sistem. Yang kelima, pengujian sistem. Yang keenam, implementasi. Untuk pengertian sendiri, yang pertama, studi literatur. Pada tahap ini, peneliti mencari dan mempelajari referensi dari penelitian sebelumnya yang nantinya akan dijadikan bahan pertimbangan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Sejauh ini, penelitian untuk mencari individu terbaik dari sebuah populasi sangat sedikit dilakukan, sehingga penelitian ini sangat penting dilakukan untuk membantu menemukan dan menciptakan sebaran individu dalam populasi menjadi lebih baik. Selanjutnya, analisis permasalahan dan pengumpulan data. Dalam melakukan analisis pada permasalahan yang terjadi, peneliti menggunakan data-data yang ada yang kemudian menganalisisnya sehingga terbentuknya ide untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan, yakni mempelajari buku-buku, jurnal maupun artikel-artikel di internet yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, yang berhubungan dengan sistem pendukung keputusan penentuan individu terbaik dari suatu populasi ataupun yang berkaitan dengan algoritma genetika. Selanjutnya yang ketiga, perumusan solusi permasalahan. Berdasarkan permasalahan yang
telah dijelaskan sebelumnya, maka sistem pendukung keputusan penentuan individu terbaik dari suatu populasi menggunakan algoritma genetika sangat diperlukan, di mana nantinya data yang diperlukan untuk menentukan individu terbaik dari suatu populasi adalah vitalitas dari individu tersebut sebagai parameter utama. Selanjutnya yang keempat, perancangan sistem. Setelah melakukan analisis pada permasalahan, tahap selanjutnya adalah melakukan perancangan pada sistem yang akan dikembangkan. Sistem ini dirancang dengan mengimplementasikan algoritma genetika pada bahasa pemrograman Python. Selanjutnya pengujian sistem atau yang kelima. Tahap pengujian diperlukan untuk menjadi ukuran bahwa sistem sebagai pendukung keputusan dapat dijalankan sesuai dengan tujuan. Pengujian ini terdiri dari pengujian black box dan pengujian user acceptance test. Pengujian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pengujian black box. Pengujian black box merupakan pengujian yang bertujuan untuk menunjukkan fungsi perangkat lunak tentang cara beroperasinya. Apakah masukan data atau input dan keluaran data atau output telah berjalan sebagaimana yang diharapkan atau tidak. Yang kedua, pengujian user acceptance test. UAT adalah pengujian akhir yang dilakukan oleh calon pengguna terhadap sistem yang akan diterapkan atau dipublikasikan nantinya. Pengujian ini diuji cobakan kepada pengguna. Apabila terjadi error atau tidak sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, maka dilakukan penganalisaan sistem kembali sehingga tidak ditemukan adanya error dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Yang keenam atau yang terakhir, implementasi. Tahap ini merupakan tahap terakhir penelitian di mana sistem yang sudah dikembangkan akan diimplementasikan sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Setelah selesai melakukan penelitian ini, diharapkan ke depannya banyak penelitian yang juga mengamati dan mengembangkan lagi penelitian yang serupa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arya Daulat. Kita masuk ke dalam kode program, di mana ada beberapa bagian, yaitu bagian individu, population, fitness, grade, dan evolve. Yang pertama, bagian paling atas yaitu evolve. Evolve ini core utama dalam codingan ini, karena ini untuk menentukan individu terbaik yang dijadikan anak dalam proses perkembangbiakan. Salah satu hal utama di evolve ini, tidak masalah untuk memiliki satu orang tua yang berkembang biak beberapa kali, tetapi satu orang tua tidak boleh menjadi ayah dan ibu dari seorang anak. Jadi satu individu tidak bisa menjadi ibu dan ayah sekaligus. Jadi dalam parents-nya terdapat dua individu, yang mana dimasukkan pada individual lalu dimasuk dalam population. Dalam population, kita akan melakukan pengecekan dalam fitness-nya. Fitness ini yaitu kondisi untuk mengecek tingkat kualitas masing-masing individu untuk menentukan tingkatan kualitas individu dari yang teratas sampai yang terendah berdasarkan kebugaran masing-masing individu. Lalu kita masuk dalam grade. Grade ini menyambungkan nilai kondisi masing-masing individu dengan data individunya dan diurutkan dalam fungsi grade. Jika nilainya semakin 0, maka kondisi individu semakin bugar atau bagus, dan jika semakin tinggi atau menjauhi angka 0, kondisi individunya akan semakin buruk. Jadi setelah dilakukan fitness perhitungan kondisi nilai individunya, itu dimasukkan dalam grade. Ini untuk menentukan tingkatan setiap individunya. Setelah dimasukkan grade,
ini akan dilakukannya merge. Masing-masing individu akan dikawin silangkan. Pada hal ini terdapat ada kodingan male dan female. Ini untuk menentukan anak-anaknya. Pada bagian orang tua, lihat di for individual in parents di mutate. Dia akan melakukan mutasi sampai keseluruhan. Setelah itu, kondisi ini akan masuk dalam menentukan perkembangbiakan. Dalam perkembangbiakan, ini akan secara keseluruhan dicek individu terbaik yang terdapat dalam setiap populasi untuk menentukan fairness mana aja yang diharapkan ini bisa menghasilkan individu terbaik dari orang tua terbaik. Jadi keluaran dari sini adalah individu terbaik berdasarkan orang tua yang terbaik berdasarkan kondisi fitnessnya. Yang mana ini akan dikeluarkan setelah evolve. Jadi ujungnya itu terdapat pada evolve. Setelah dimasukkan individu, population, fitness, dan grade. Core utamanya itu terdapat dalam evolve. Sepertinya semisalnya diimplementasikan ke bagian yang lain. Nah, ini akan berjalan secara keseluruhan. Ini seperti ini mengecekkan setiap individu dalam population untuk mencari nilai-nilainya. Nanti ini akan menciptakan generasi-generasi yang terbaik. Lalu ini akan dikeluarkan setiap parents-nya berikut dengan nilai anak-anaknya untuk menentukan individu terbaik berdasarkan orang tua terbaik yang sudah dilakukan pengecekan dalam fitness dan diurutkan dalam grade-nya. Oke, sekian dan terima kasih itu penjelasan terkait kode programnya. Baik, berikutnya adalah kesimpulan. Setelah penelitian selesai dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa di dalam suatu populasi, individu terbaik dari populasi tersebut dapat ditentukan menggunakan sistem pendukung keputusan penentuan individu terbaik dari suatu populasi menggunakan algoritma genetika. Yang kedua, untuk menentukan individu terbaik dari suatu populasi dibutuhkan parameter tertentu. Pada penelitian ini, parameter utama yang digunakan adalah vitalitas dari individu yang akan diteliti. Baik, sekian presentasi yang dapat kami lakukan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan yang kami lakukan. Dan sedikit informasi bahwa salah satu anggota yang kami yaitu Muhammad Fali Al-Farisi tidak bisa mengikuti presentasi ini dengan kendala beberapa teknis. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.